Apakah MSG, monosodium glutamat, atau micin benar-benar buruk? Selamat datang di Ngopi Sewae, sebuah segmen yang berisi pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan liar yang terkadang terlintas di kala kita terjaga. Tentunya tetap dalam lingkup bidang bioscience, tanpa skrip, tanpa data. Jadi mari berdiskusi karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Kita pasti sering mendengar beberapa pernyataan mengenai MSG. Seperti MSG bikin bodoh, micin bikin penyakitan, bikin haus, tidak sehat. Pernyataan-pernyataan ini terutama sering terlontar dari kalangan ibu-ibu atau penggiat hidup sehat. Saat ini pun beberapa restoran telah terbiasa menyematkan label non-MSG untuk menegaskan bahwa makanan yang mereka masak atau makanan yang mereka sajikan itu sehat. Ini sekaligus menjadi strategi marketing yang menarik bagi pasar karena stigma MSG di masyarakat luas saat ini kayaknya kalau di Indonesia nggak begitu, tapi di luar itu cukup negatif, sehingga dengan menematkan label non-MSG otomatis akan meningkatkan pasar dan juga bisa meningkatkan harga jual dari produk-produk makanan yang mereka sajikan atau mereka jual. Ini mirip halnya dengan makanan organik yang dikasih label organik, yang mungkin akan kita bahas di episode kapan-kapan. Ya, tergantung mood, karena belum ada pemikiran liar tentang itu. Tapi ini, jadi apakah MSG benar-benar seburuk itu? Senegatif itu? Sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu, MSG ini apa sih? MSG adalah bentuk garam sodium dari glutamat. Sodium itu, jadi ada dua di sini, ada dua komponen yang utama, sodium dan glutamat. Sodium sendiri itu ada nama lainnya adalah natrium atau Na. Itu ditemukan di salah satunya garam dapur, NaCl. Nah, sedangkan glutamat sendiri adalah asam amino non-esensial yang tubuh kita sendiri, tubuh saya, kalian, semua, manusia lah terutama, itu bisa mensintesisnya. Dan sangat penting sebagai penyusun protein, yang mana tubuh kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya adalah protein, paling nggak mengandung protein. Nah, buat apa sih si glutamat ini disintesis oleh tubuh? Glutamat ini penting untuk perkembangan jaringan ya, karena tadi protein itu salah satu penyusunnya adalah asam amino glutamat. Dari ya ada puluhan asam amino penyusun lainnya. Jadi glutamat ini penting untuk disintesis oleh tubuh, termasuk organ-organ seperti otak dan otot dan semua organ lah, karena semuanya itu adalah kumpulan protein.
Nah, kita balik lagi ke MSG tadi. Jeleknya tunggu sebelum kita masuk ke jeleknya di mana, kita ini dulu mulai kayaknya sejarahnya dulu. Ini karena saya agak lupa ingat ya, kalau ada salah nanti dikoreksi aja. Jadi MSG ini mulanya ditemukan oleh ilmuwan Jepang bernama Ikunae, kayaknya salah deh, Kikunae Ikeda atau Ikunae Kikeda. Kayaknya Kikunae Ikeda deh. Ini lebih masuk akal untuk nama orang Jepang. Ya, tapi nanti dikoreksi aja. Kikunae Ikeda. Jadi ilmuwan Jepang yang mengisolasi glutamat acid, asam glutamat dari bahan baku utama dashi ya kalau di Jepang itu, kaldu Jepang. Jadi komponen major dalam seluruh kuliner Jepang, pembentuk rasa utama di hampir kebanyakan kuliner Jepang. Jadi si ilmuwan ini penasaran nih, apa sih yang membuat senyawa apa sih yang membuat dashi itu lezat. Nah, dashi ini umumnya itu dibuat dari kombu. Kombu itu adalah jenis ganggang kelp dari spesies Laminaria japonica, dan biasanya juga ada katsuboshi. Katsuboshi itu daging tuna yang difermentasi tapi nanti jadi kering, jadi keras banget. Itu digetok kepala, kerasan si katsuboshi itu. Kalau sebelum diparut ya, ini biasanya tuh kalau umum tuh ditemukan di atasnya takoyaki. Nah, ini menghasilkan aroma rasa umami yang kuat, yang menurut yang saat itu yang sangat berbeda dari 4 rasa dasar yang telah dikenal sebelumnya, yaitu manis, asam, pahit, asin. Pedas itu tidak termasuk rasa, tapi lebih ke iritasi lidah. Nah, dari situlah kemudian diisolasi, kemudian dipelajari, akhirnya dikembangkan menjadi sebuah produk yang nantinya namanya yang sekarang dikenal jadi Ajinomoto. Aji rasa, no kata penghubung, moto lebih, memberikan rasa lebih. Ngarang sih itu, tapi mungkin aja bener ya. Nah, kalau saat ini produksi MSG itu micin itu nggak lagi diisolasi dari itu. Sekarang lebih banyak menggunakan sistem fermentasi dari sumber-sumber gula, contohnya tetes tebu, beet, ubi beet, sugar beet ya, ini gula lah, bahan baku yang mengandung gula. Kemudian dengan bantuan bakteri gram positif bernama Corynebacterium glutamicum. Corynebacterium glutamicum ya. Yang difermentasi itu akan menghasilkan asam glutamat. Nanti asam glutamatnya diprestipitasi atau diendapkan dengan penambahan natrium tadi, ion natrium. Jadilah MSG.
Nah, yang mana MSG ini menjadi cukup populer kala itu, menjadi salah satu dasar dari kuliner saat itu. Ya populer lah digunakan di dalam aplikasinya di kuliner. Nah, sebenarnya untuk dapetin rasa umami ini gak cuman bisa dari MSG, bisa juga apapun yang membreak protein, yang membreakdown protein. Jadi memecahkan protein menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, asam amino. Karena glutamat tadi salah satu yang menciptakan rasa umami itu ya adanya di protein. Jadi otomatis rasa umami ini bisa didapat dari makanan-makanan yang tinggi protein. Contohnya aja keju, daging, jamur. Terus juga beberapa makanan fermentasi itu juga membreakdown protein sehingga menciptakan umami juga. Kayak misalnya keju parmesan, sosis dan yang lain-lain itu meningkatkan. Mungkin yang kalau di Indonesia yang paling terkenal itu makanan fermentasi yang umaminya kuat itu tempe. Dia membreakdown protein dari kedelai, kemudian mengenhance setelah fermentasi selesai, rasa tempe itu menjadi nendang. Kita juga bisa tahu ada kecap dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya MSG ini tuh sangat membantu ya dalam urusan memasak, apalagi di rumah, bukan di resto ya, di rumah ya, untuk masak sehari-hari. Ini tuh sangat mempermudah karena kan tadi umami tadi bisa didapat dari kayak membuat kaldu gitu ya, dari tulang ataupun itu. Yang mana preparasi pembuatan kaldu ini cukup memakan waktu kalau misalnya dilakukan untuk skala rumahan, apalagi kalau yang tinggal di rumah ini semuanya orang sibuk gitu, nggak punya waktu untuk menyiapkan bahan-bahan, bahkan untuk membuatnya ini tidak sempat waktu. Jadi dengan penambahan MSG untuk masakan ini bisa mengenhance rasa menjadi lebih gurih, yang mana semenjak mungkin zaman dulu rasa gurih itu belum begitu populer, tapi semenjak populer rasa gurih, orang ya sudah tahu enak, kayaknya nggak mungkin mau makan yang kurang rasa deh. Nah, tapi sejak kapan sih si micin ini, MSG ini dianggap buruk bagi kesehatan, yang mendapat stigma negatif lah. Nah, kalau nggak salah, MSG ini dianggap buruk itu pertama kali itu di tahun 1968. Nah, ada seorang dokter bernama Robert Hooke. Dia menulis di New England Journal of Medicine tentang sebuah sindrom namanya Chinese Restaurant Syndrome yang dia alami setelah mengkonsumsi makanan di restoran Cina, yang mana gejala-gejalanya itu adalah pusing, mual-mual, kepala keliengan, mata buram, dan segala macam lah. Yang mana tulisan tersebut diviralin oleh media-media tanpa riset mendalam, sehingga membuat kepanikan massal. Ya sama lah dengan keadaan saat ini, setiap ada berita apa yang heboh, kayak kemarin pandemi kemarin, semua bikin panik, semua jadi panik ya. Ini juga berlaku di zaman dulu.
di zamannya si Robert Ho ini. Nah, ini yang bikin bikin paniknya si Robert Ho ini. Lalu sejak saat itu ya orang-orang mulai mulai ini dong, mulai apa namanya, menganggap kalau si MSG ini buruk. Kemudian hal ini diperparah lagi kalau nggak salah risetnya tahun 1969. Ini ada riset di mana tikus itu diinjeksi dengan MSG langsung ke pembuluh darah tikus tersebut. Hasilnya adalah tikus tersebut mengalami kerusakan pada retina dan otaknya. Sejak saat itu, tanpa heboh dong publik, jadi orang-orang nih makin percaya nih kalau si MSG ini, wah ini bisa mematikan, konyol lah pokoknya. Ditambah lagi media-media meng-up itu terus tanpa disertai riset, jadi cuman klaim-klaim konyol doang, testimoni-testimoni yang nggak tahu kebenarannya. Nah, sebenarnya ini cukup menanggapi untuk yang studi yang dilakukan menginjeksi MSG tadi. Itu MSG yang disuntikkan ke tikus tadi itu dosisnya itu benar-benar gila. Itu MSG pekat. Ya jelas pasti akan menimbulkan dampak yang gila lah di tikus. Itu nggak harus MSG, garam biasa pun kalau disuntik dengan kadar yang gila seperti itu ya bisa menimbulkan dampak yang sama. Tapi ya itu dulu, dimana nggak cuma dulu sih, sekarang juga orang-orang gampang termakan hoax ya, jadi ya kayak gitulah. Nah untungnya sekarang seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya zaman, orang-orang lebih terbuka dengan informasi, lebih gampang mengakses informasi, lebih aware lah dengan informasi. Udah banyak peneliti yang meng-approve bahwa MSG itu aman. Kebanyakan juga beberapa studi dilakukan, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka merasakan Chinese Restaurant Syndrome itu lebih banyak terbukti adalah placebo effect. Jadi enggak 100% benar-benar gara-gara MSG, karena ketika substannya itu diganti menjadi gula pun mereka merasa tanpa dikasih tahu, jadi cuman dibohongin kalau ini nih MSG padahal itu isinya gula. Mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi ya banyak yang membuktikan bahwa MSG itu aman sekarang-sekarang ini. Tapi ya namanya hoax yang sudah berpuluh-puluh tahun tertanam di masyarakat tentu sulit hilang. Ada beberapa konspirasi sih yang beredar. Salah satunya adalah kenapa waktu itu dibikin kayak gitu adalah untuk karena rasa iri terhadap produk MSG yang makin dikenal. Terus tapi juga ada yang berspekulasi kalau itu ada hubungannya dengan rasisme terhadap orang-orang Cina saat itu. Nah, tapi saat ini ya lucu, hal ini masih tetap lucu, terutama di kalangan orang-orang di sekitar saya ya. Mereka menganggap MSG partner saya ini kebanyakan dari orang Amerika, jadi mereka menganggap memang MSG ini sangat buruk, jadi mereka akan cukup menghindari makan di restoran-restoran Cina. Tapi yang lucu adalah mereka oke-oke saja ketika memakan kayak snack-snack ringan seperti ciki, chips, yang mana di situ juga mengandung monosodium glutamat di sana. Jadi mereka tidak merasakan efek apa-apa ketika memakan MSG yang bukan dari Chinese restaurant. Jadi aneh banget gitu loh.
Ya, ya itu tadi, karena beberapa beberapa studi membuktikan bahwa MSG itu placebo, ya bisa jadi itu terjadi ya. Tapi nggak semua efek MSG itu bisa dikatakan hoax ya. MSG itu beberapa efeknya beneran nyata. Salah satunya adalah efek haus ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi MSG. Ini terjadi karena kandungan natrium di MSG itu ya cukup ada kandungan natrium di MSG tersebut. Hal yang sama akan terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang memiliki rasa cukup asin. Kandungan natrium dari garam yang berlebihan. Natrium sendiri itu mampu menarik molekul air dari dalam sel kita, sehingga sel kita akan merasa kekurangan air dan kita akan merasa haus. Nah, ada lagi yang berkaitan dengan obesitas. Ini mungkin nggak secara langsung terkait. MSG memang terbukti, kayaknya memang terbukti terkait dengan obesitas, tapi nggak secara langsung. Lebih tepatnya dia karena MSG ini membuat makanan ringan kayak ciki, snack-snack tadi menjadi lebih enak. Orang akan lebih tidak bisa mengontrol mulutnya untuk berhenti mengunyah. Makan snack terus. Zaman sekarang kebanyakan pekerjaan duduk di kantor di depan layar seharian, ya akhirnya muncullah obesitas. Saya sendiri sih nggak terlalu ambil pusing dengan MSG, karena saya sendiri ya cukup menikmati MSG, dan kalau dibilang bergantung pada MSG ya bisa dibilang cukup tergantung pada MSG, karena ya saya lumayan sering menggunakan MSG jika memasak sayur-sayur bening atau sayur-sayur hijau yang cuma tumis-tumis kayak gitu. Karena ya terkadang tidak ada bahan lain gitu, jadi ya sayur biasanya kan kalau kita ingin menambahkan rasa umami pada kayak sayur-sayur hijau ya kita bisa menggunakan udang kering, tapi ada kalanya itu tidak ada, jadi ya saya lebih memilih menggunakan MSG daripada rasanya kurang di mulut saya. Tapi ini mungkin pendapat pribadi dari saya. Rasanya MSG itu cuman mengenhance rasa yang untuk makanan yang kurang memiliki rasa umami. Tapi kalau dia udah kuat rasa umaminya, pengaruh MSG ini nggak terlalu signifikan. Kayak misalnya menaruh MSG untuk daging dan yang lain-lain tidak terlalu signifikan, kecuali naruhnya garam ya untuk daging. Nah, ya mungkin secara garis besar saya sendiri karena cukup bergantung pada MSG, jadi mungkin pendapat saya ini agak bias ya. Tapi karena saya kalau dibilang rutin, kayaknya rutin banget saya mengkonsumsi MSG, terutama dalam bentuk mie instan. Saya sangat doyan sekali mie instan. Kayaknya hampir tiap malam kalau saya lapar, saya masak mie instan. Dan saya merasa badan saya aman-aman aja, tanpa ada masalah yang terjadi kayak Chinese restaurant syndrome, pusing-pusing, mual, muntah-muntah. Saya tidak merasakan itu, tapi ya sepertinya kondisi tubuh orang itu beda-beda. Jadi mungkin saja ada orang yang merasakan dampaknya cukup kuat. Tapi ya bukan sekali lagi sih, tapi memang sesuatu yang berlebihan itu saya akui tidak baik. Jadi seperti kata Patrick Star, pemujaan yang berlebihan itu tidak baik, SpongeBob. Nah, mungkin itu juga yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk bijak dalam mengkonsumsi MSG, karena
Ya walaupun bisa dikatakan aman, kita tidak tahu efeknya. Mungkin saja kita mendevelop sesuatu yang seperti alergi terhadap MSG, mungkin saja, karena alergi sekarang sudah macam-macam banget dan nggak umum. Jadi ya mungkin saja ada alergi-alergi yang terkait dengan konsumsi MSG. Berkaca dari munculnya stigma negatif MSG ini, kita juga bisa belajar mengenai untuk bijak mengolah informasi dan riset. Ya mungkin itu sekian dulu dari saya tentang pemikiran saya mengenai apakah MSG itu benar-benar berbahaya. Ini tidak ada data, tidak saya tulis, jadi kebenaran dari informasi yang saya sampaikan ini tidaklah 100% benar, jadi perlu diriset lain. Jika ada yang tidak setuju dengan pendapat saya atau memiliki pendapat lain, bisa berdiskusi di kolom komentar. Sekian Ngopi Sekwai episode kali ini. Saya Punta. Sampai jumpa.